Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan. Sebab Engkau Tuhan kami baik. Amin. Haleluya. Bahwasannya kebaikan-Mu bukan saja kami alami hari kemarin, bukan saja kami alami hari ini, tetapi kebaikan-Mu kami pasti akan alami sampai selama-lamanya. Malam hari ini kami jemaat Tuhan yang ada, kami boleh terkumpul di tempat ini. Kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Namun sebelum lebih jauh kami menyembah Engkau. Kami rindu Engkau mengajar kami lewat kebenaran firman-Mu. Sehingga kami menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang memiliki dasar yang kuat. Yang memiliki kekuatan yang kokoh dalam perjalanan hidup kami. Di tengah-tengah dunia yang kami lihat adalah dunia yang semakin menuju kepada kehancuran. Urapi kami semua ya Tuhan. Dan biarlah firman yang kami dengarkan malam hari ini terus menjadi berkat, menjadi bekal bagi kami dalam perjalanan kerohanian kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan dengar firman-Mu. Kami bersyukur, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Ya, malam hari ini oleh kemurahan Tuhan, setelah 2 kali hari Jumat kita tidak dapat berkumpul dalam persekutuan doa karena ada beberapa kegiatan yang dikerjakan atau yang memakai gereja kita. Bapak Gembala katakan bersyukur gereja Tuhan di tempat ini diberkati sehingga dengan fasilitas yang ada dapat mendukung setiap program-program komisi wilayah. Karena memang di beberapa di antara kami, baik Bapak Gembala, Bapak Wakil Gembala, Ibu Wakil Gembala, kami duduk dalam kepengurusan komisi wilayah sehingga mengakhiri periode kami ya. Dan setelah corona sudah agak bukan 100% selesai, agak menurun, sudah bisa ada pertemuan sehingga melalui Bapak pengurus atau pimpinan wilayah katakan, ayo komisi-komisi adakan kegiatan. Dan tadi siang ada kegiatan yang dikerjakan oleh komisi remaja dan pemuda. Ya, anak-anak diberkati lewat acara yang sudah diadakan. Ya, kalau mungkin malam ini kok banyak anak-anak enggak datang ya, pemuda remaja. Mungkin kecapean ya. Karena acaranya sampai jam 1:30 ya. Bahkan mungkin orang tua katakan, kok jam 10 mulai, 1:30 sik urung mari, sakjane sampai 3:30. Cuman ya saya ngomong kepada pengurus ya, karena salah satunya istri saya, jamnya wis jam luwe. Ya banyak yang sudah protes, wis kelaparan ya. Dan juga makanan yang disediakan kalau sudah dingin enggak enak. Ya, kok bicara makanan ya? Ya, karena malam hari ini kita akan bicara tentang ucapan bahagia yang di dalamnya ada unsur makanan ya. Kita akan baca dalam Injil Matius pasalnya yang kelima. Ya, beberapa waktu yang lalu atau sepanjang beberapa malam kita sudah belajar tentang ucapan bahagia yang diawali oleh Bapak Gembala bicara tentang ucapan bahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Kemudian malam selanjutnya bicara tentang kebahagiaan yang berduka cita. Pada 2 hari Jumat atau 3 hari Jumat yang lalu Bapak Wakil Gembala berbicara tentang berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, malam hari ini kita akan belajar satu pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan. Jadi ketika Yesus di mana dia dipercayakan atau Yesus ya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, sebelum dia melanjutkan pelayanan atau karya yang Tuhan telah rencanakan dalam kehidupan pribadinya, Yesus mengajar orang-orang. Kenapa pengajaran ini penting? Karena kalau mereka tidak diajar dan kalau kita membaca pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7 dalam Injil Matius tentang khotbah Yesus di bukit, Bapak Ibu tidak akan temukan dalam khotbah Yesus itu Yesus mengadakan mujizat, tidak ada.
Bapak Ibu tidak akan menemukan dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7 Yesus menyembuhkan yang buta. Tidak ada. Kenapa? Karena Yesus sementara membangun sebuah fondasi. Yesus sementara membangun sebuah dasar bagi pengikut-pengikutnya. Karena sangat penting, dasar kita mengikut Tuhan itu sangat penting. Kalau dasar kita mengikut Tuhan hanya untuk melihat berkat jasmani, ketika Bapak Ibu datang ke gereja tidak terima berkat jasmani, Bapak Ibu akan kecewa. Tetapi di sini Yesus sementara mengajar mereka. Bahkan dalam ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Tuhan, itu seringkali bertentangan dengan logika kita. Bertentangan dengan apa? Dengan pikiran kita. Kalau ayat yang keempat, kok berduka cita bisa dikatakan bahagia? Seharusnya orang yang berduka cita itu pada umumnya mereka sedih. Nah, malam ini kita baca dalam ayat yang ke-6, Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Satu fondasi lagi yang disampaikan oleh Tuhan kepada pengikut-pengikutnya. Ya, dalam ayat yang ke-1 di sana ketika Yesus melihat orang banyak, ia naik ke perahu, ia duduk, dan ayat yang kedua dia mulai berbicara dan mengajar mereka. Dari sekian banyak ajaran Tuhan, kita belajar malam ini dalam ayat yang ke-6. Sama-sama kita akan baca ayat ini. Ya, mari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat 6 ini sudah sangat jelas. Ya jelas, orang kalau lapar dan haus, ya ketika mereka mendapatkan kebenaran, pasti mereka akan dipuaskan. Bicara tentang lapar dan haus ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tubuh kita. Dan kalau kita membaca pernyataan atau ungkapan yang disampaikan Yesus ini sudah sangat mudah kita pahami. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Siapa kebenaran? Injil Yohanes katakan, akulah jalan kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi yang dikatakan kebenaran di sini adalah pribadi Yesus sendiri. Artinya ketika orang punya rasa lapar dan haus akan Yesus Kristus, mereka itu akan dipuaskan. Tetapi Bapak Ibu, bicara dipuaskan di sini jangan pernah kita, oh kalau saya cari Tuhan, saya itu akan diberkati dengan limpah. Benar, tapi bicara berkat, sekali lagi Bapak Gembala selalu katakan, bicara berkat, Bapak Edi juga katakan, bicara berkat bukan hanya karena berkat keuangan atau berkat materi. Dalam seminar di hari Jumat yang lalu, Bapak Gembala ketika mendengar narasumber katakan, kita dipanggil untuk kaya. Ya, Bapak Gembala omong-omongan di belakang, waduh ini kok sudah bukan kita katakan salah. Karena memang ketika kami panitia menghubungi narasumber, seharusnya seminar itu dilakukan bertahap. Jadi yang pertama kemarin itu seharusnya masih dasar. Tetapi itu diringkes, dipadatkan jadi satu kali pertemuan. Makanya untuk menjelaskan itu kayak dikejar dengan waktu. Nah ketika Bapak Gembala tanya, mewakili, bukan hanya Bapak Gembala, mewakili para yang hadir, Bapak Gembala katakan bahwa tadi narasumber sampaikan kita dipanggil untuk jadi kaya. Nah di sini narasumber jelaskan bahwa bicara tentang kekayaan itu bukan hanya kekayaan secara materi. Jadi Bapak Ibu kalau kita ikut Tuhan, kalau kita membaca ayat, oh kamu akan diberkati dengan limpah. Ya jangan pikiran kita, wah uang 100.000 ikut Tuhan jadi 100 miliar. Wah itu hal yang salah Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Bapak Ibu saya percaya kita semua manusia-manusia hidup, manusia yang normal,
manusia yang sehat adalah manusia-manusia jemaat-jemaat Tuhan yang pernah merasakan rasa lapar. Benar apa enggak? Ya tadi saya katakan, acara yang seharusnya makan siang 12:30 semakin molor. Ada yang katakan, aku wes lemes. Kenapa? Wes luwe. Nah, orang kalau bicara lapar, dan kenapa Tuhan angkat? Karena akan ada satu hal yang akan mereka kerjakan. Bahwa orang yang lapar dan haus akan firman atau akan kebenaran. Kita belum akan bicara kebenaran. Bicara tentang lapar dan haus. Ketika seseorang punya rasa lapar dan haus. Saya pernah merasa lapar dan sering rasa lapar. Ketika lapar itu melanda, bukan kelaparan ya, lapar. Lapar itu melanda. Rasa-rasanya Bapak Ibu bagi saya, kerupuk sambal itu seperti apa ya? Saya rasakan seperti empal sapi. Wah, enaknya luar biasa. Kenapa? Karena lapar. Kerupuk apa ya? Uyel itu ya, yang biasa kalau di pastori kalau hari Minggu pelayan-pelayan makan ada kerupuk. Lek pas luwe, bener Bapak Ibu. Kerupuk sambal seperti rasa empal sapi. Wah, nikmatnya luar biasa. Karena lapar. Tetapi beda ketika Bapak Ibu diperhadapkan dengan empal sapi. Ya. Waktu Bapak Ibu kenyang, waktu suruh makan. Kira-kira rasanya itu sama dengan waktu lapar atau enggak? Wes enggak enak. Makannya kok gini ya, enggak enak. Padahal daging ya. Enggak enak. Kenapa? Karena kenyang. Karena perut ini terisi. Ya, saya seringkali bersama dengan istri saya, kalau pergi kemana-mana, puji Tuhan, Tuhan karuniakan anak yang apa ya, yang punya rasa lapar itu sangat tinggi. Jadi satu saat berpergian masih usia sekitar 2 atau 3 tahun. Ngomongnya sudah agak jelas. Berpergian kemudian dia enggak berani ngomong gini, ayo maaf Pak, kita mampir makan. Enggak, kodenya itu kode ringan. Dalam perjalanan waktu kami dari Malang, dia lihat dari jauh ada lampu yang apa? Lampu yang terang, kemudian menarik. Kemudian ketika lewat dia katakan apa? Tak kira warung makan. Itu kodenya sudah lapar. Tak pikir warung makan. Kemudian dalam perjalanan pernah dia katakan gini, kok kita jalan terus ya, kok nak mampir-mampir makan. Nah, orang yang punya rasa lapar akan memiliki satu tindakan untuk dia mau datang, mencari. Nah, ketika kita sebagai orang percaya, Yesus katakan kalau kita punya rasa lapar akan kebenaran, dikatakan akan dipuaskan. Nah, bagaimana kita bisa dipuaskan? Yaitu kita harus punya rasa lapar. Karena kalau kita tidak punya rasa lapar dan haus akan kebenaran itu, yaitu Yesus, maka kita tidak akan dipuaskan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita melihat satu contoh dalam kebenaran firman Tuhan, seorang raja yang menggambarkan rasa rindunya kepada Sang Pencipta, kepada pribadi yang bernama Allah atau Yesus. Dia menggambarkan seperti rusa yang rindu aliran sungai. Ya, kita baca saja Mazmur 42. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-42, ya, pemazmur menggambarkan atau menyampaikan ketika dia punya rasa rindu, rasa lapar. Ya, dia rindu kepada Allah, kepada Sang kebenaran. Ayat yang kedua, pemazmur katakan begini, seperti rusa yang merindukan, ya, ayat yang kedua, kalau ayat yang ke-1, ayat yang ke-1 di LCD, ya, di Alkitab ayat yang kedua, ya, dimulai dari kata seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Perumpamaan yang dipakai oleh Daud seperti rusa.
Ya, kita kalau mungkin belum pernah melihat rusa berarti kita bukan orang Blitar. Karena bukan promosi. Di Blitar ada satu daerah di Maliran itu ada wisata penangkaran rusa. Bapak Ibu yang belum pernah ke sana berarti Bapak Ibu kurang dolan. Ya, masa di Blitar, promosi di Jatilengger masuk ya. Rusa, kalau kita mungkin Bapak Ibu baca tentang rusa, ini mempunyai satu ketika dia punya rasa haus akan air. Dia punya rasa hasrat untuk minum air. Rusa ini tidak akan pernah berhenti mencari air sampai dia dapat. Sekalipun rusa harus berjalan jauh. Rusa ini dikaruniakan kekuatan kaki yang luar biasa. Sekalipun dia harus melewati gunung. Sekalipun dia berhadapan dengan binatang buas yang akan menerkamnya. Tetapi dia akan terus mencari air sampai dia mendapatkan. Rusa tidak akan pernah berhenti untuk mencari air. Rusa tidak akan beristirahat. Rusa tidak akan tidur sampai dia minum, menikmati air itu. Makanya pemazmur katakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Lapar dan haus secara jasmani untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Tetapi lapar dan haus akan kebenaran adalah untuk memberikan nutrisi makanan kepada jiwa, kepada kerohanian kita. Bapak Ibu, penting kita terus dipuaskan dengan kebenaran, yaitu firman Allah. Karena apa? Menghadapi situasi, menghadapi kondisi hari-hari ini. Kalau jiwa ini tidak kuat, maaf, bisa depresi. Kalau jiwa ini tidak kuat, maaf, banyak orang bisa jadi gila. Kenapa? Karena jiwanya itu tidak pernah puas. Nah, kalau kita bicara lapar dan haus, yaitu akan kebenaran, itu jiwa ini, rohani ini, kehidupan kita ini harus dipuaskan hanya dengan firman. Sekali lagi menghadapi persoalan yang berat, ketika jiwa atau rohani kita ini dipuaskan, maka kita akan tetap bersyukur. Amin. Firman Allah yang saya sampaikan dalam doa 10 malam, yaitu buah roh tentang sukacita, sangat luar biasa Bapak Ibu. Orang yang bersukacita akan dapat menanggung beban hidupnya. Karena firman Allah katakan Amsal 17 ayat yang ke-22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau jiwa kita ini selalu lapar dan haus akan Tuhan, akan kebenaran. Menghadapi situasi-situasi seperti ini. Apalagi dengan peraturan-peraturan yang kita lihat. Seringkali kalau kita lihat, aduh hidup kok selalu diatur. Inilah kehidupan di dunia. Beli BBM harus bayar dengan menggunakan aplikasi. Ada uji coba. Teman saya katakan, Mas, saiki lek tuku BBM, tuku pertalite ora iso. Kudu pakai aplikasi. Jadi ngisi BBM pakai aplikasi. Tak ngomong gini, tak guyoni, Mas. Ngisi BBM tetap pakai pertalite loh, atau pakai apa solar. Ora iso gawe aplikasi. Ora, Mas, sampai sempat engkel-engkelan ora. Lek bayar gawe aplikasi ya bener, tapi lek ngisi pakai aplikasi BUMN atau Pertamina rugi. Karena pertalite dan solar tidak akan payu. Oh nggih ya. Saya senang guyon dengan teman saya ya. Dia katakan, wah sampean iki, ya inilah aku. Nah ketika kita punya rasa lapar dan haus, ini yang akan membantu, ini akan menguatkan kita. Makanya Yesus dalam pengajarannya dalam Injil Matius pasal yang kelima,
Yesus sementara menanamkan fondasi-fondasi kepada pengikut-pengikutnya. Supaya apa? Di saat menghadapi setiap persoalan. Kalau firman Allah, kalau kebenaran itu selalu ada dalam jiwa mereka, mereka akan tetap kuat. Seringkali kami sampaikan kepada anak sekolah minggu kami. Ya, mereka kadang-kadang protes. Kak, ayat hafalan meneh, ayat hafalan meneh. Saya katakan begini, mungkin saat ini ayat hafalan ini belum kamu mengerti. Karena kamu tahu hanya seperti kata-kata. Tetapi ketika kamu dewasa, ketika kamu bertumbuh, kamu akan mengerti, oh inilah artinya ayat-ayat yang sudah saya terima. Ayat-ayat yang sudah saya hafal di masa-masa kecil. Benar Bapak Ibu, ketika saya masih sekolah minggu, guru sekolah minggu saya setiap kali ketemu sekolah minggu, ayat hafalan harus ada satu. Satu. Ya, ketika dewasa, ketika dalam kondisi di mana ada dalam lembah, seakan-akan dalam lembah kekelaman, firman Allah diingatkan melalui ayat hafalan. Saya pernah alami satu lembah di mana saya kehilangan orang yang saya cintai. Di saat itu saya katakan, Tuhan, kalau seperti ini aku tak balik seperti hidupku yang dulu. Tetapi dalam pikiran saya seperti itu, Tuhan ingatkan. Engkau boleh alami persoalan. Engkau boleh alami pergumulan yang berat. Tetapi engkau ingat satu ayat yang pernah diajarkan kepadamu. Ya, saya ingat apa Tuhan? Tuhan katakan begini, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di situ saya nangis Bapak Ibu. Mungkin saat ini anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita, membaca ayat kok mesti ayat hafalan. Tetapi kalau ada rasa lapar dan haus, terus membaca, terus mendengar firman Allah. Bersyukur Bapak Ibu, ya kita boleh Tuhan izinkan lewati corona. Ternyata disinilah akan dapat dilihat, ternyata begitu pentingnya ada ibadah-ibadah seperti ini. Amin. Waktu corona banyak orang yang katakan, aduh saya susah. Aduh saya alami sesuatu yang seakan-akan saya tidak bisa hidup. Kenapa? Tidak ada persekutuan ibadah. Makanya Bapak Ibu terus miliki rasa lapar dan haus. Orang yang memiliki rasa lapar dan haus akan tetap semangat untuk mencari Tuhan. Amin. Orang yang punya rasa lapar dan haus akan kebenaran, apapun firman yang disampaikan, dia akan tetap berkata, terima kasih buat firman-Mu. Beda Bapak Ibu. Kalau orang sudah merasa, aku wes kenyang, wes warek, bahasa Jawa ya. Ketika dengar firman, opo firman. Opo nilai sing, siapa sing nyampein firman? Pak Hesli, wah Pak Hesli. Ora jelas. Siapa sing sampai nih? Si A. Wah, dia lagi ora jelas. Kenapa? Merasa kenyang. Tetapi kalau orang dia punya rasa lapar dan haus, sekalipun firman itu pedas, sekalipun firman itu keras, dia akan terus menikmati. Benar enggak? Waktu Bapak Ibu Saudara dalam kondisi sangat-sangat lapar, yang tidak senang pedas kira-kira waktu kondisi sangat lapar, sangat-sangat lapar, dia akan katakan apa? Wes ora opo-opo, yang penting aku kenyang. Anak saya ya gitu, pas kondisi lapar, dia tidak akan tanya, Ma ini lauknya apa? Enggak, Ma aku lapar, saya orang ini lauk, ora opo-opo makan nasi tok, wes gitu. Karena rasa lapar, tapi enggak, Ma lauknya apa? Tempe goreng, aku sek kenyang. Yang ketawa-ketawa pernah lakukan seperti itu ya. Mama lauknya apa? Telur goreng, enggak aku sek kenyang. Karena memang dia enggak punya rasa lapar. Tapi sekali lagi kalau dia punya rasa lapar, pernah Bapak Ibu dia sangat lapar. Di dalam saji itu ada makanan yang pedas. Ya, pedas loh sah, enggak apa-apa malah enak. Wah karena lapar. Satu saat ikan yang sama mau makan apa? Di saji ada makanan.
Pedes, wah, langsung teriak, wah pedes, pedes, pedes. Karena apa? Dia enggak lapar. Makanya Bapak Ibu, benar firman Allah katakan, orang yang lapar dan haus akan kebenaran itu akan berbahagia. Kenapa? Akan merasa puas. Tuhan tidak katakan begini kepada kita. Ya, berbahagialah orang yang lapar dan haus di saat hari Minggu. Tidak. Tapi Tuhan mau katakan, berbahagialah engkau yang lapar dan haus akan kebenaran setiap saat. Makanya Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah dipermudah dengan teknologi. Tidak sulit dan tidak ada alasan untuk katakan, oh hari ini saya tidak bisa membaca Alkitab. Bapak Ibu mau dimanapun, Bapak Ibu bisa baca Alkitab, benar? Karena hampir semua, ya rata-rata sudah memakai HP Android. Dan dalam Android itu bisa mendownload apa? Alkitab. Nah kalau kita punya rasa lapar dimanapun, saya percaya satu ayat saja yang kita baca. Tetapi kebangetan yo, satu hari hanya baca satu ayat. Satu hari hanya baca satu ayat itu bukan karena tidak punya waktu. Boleh saya katakan malas. Kenapa? Karena Tuhan berikan kepada kita waktu 24 jam. Masa membaca sak pasal 10 menit tidak bisa. Bacaan berita dari A sampai Z 2 jam kok tidak kesel matane. Tapi baca firman seringkali menjadi obat ngantuk yang manjur. Ya, kalau Bapak Ibu tidak percaya, Bapak Ibu bisa, ini bukan promosi tapi undangan. Ikut doa pagi, wah indah doa pagi. Banyak hal-hal yang luar biasa dan di situ kita dapat belajar. Ya, doa pagi ini bagi kami para pengerja itu menjadi pembentukan awal untuk kami melayani. Almarhum Bapak Pendeta Mance membentuk kami lewat doa pagi. Ya, di sini ada Bu Wahyu yang kalau dulu kami baik di tempat ini maupun di gudang sana. Wah kalau sudah bicara doa pagi, kalau pas Om datang, wah pengerja itu matanya itu semua buka. Memaksakan sekalipun sudah sangat capek. Tapi kalau Om ada, karena apa? Alkitab ini jadi apa? Jadi senjata untuk membangunkan. Tiba-tiba, ya gitu ya, kaget semua. Jadi Bapak Ibu, mari miliki rasa lapar dan haus. Karena orang yang lapar dan haus akan dipuaskan, artinya akan dapat menikmati dan akan menikmati berkat itu sendiri. Kenapa kita perlu lapar dan haus akan kebenaran? Karena hanya Yesus yang sanggup dan mampu untuk memberikan kelegaan. Firman Allah pada beberapa waktu yang lalu disampaikan Bapak Edi, Bapak Wakil Gembala. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berberat-berat, aku akan memberikan kelegaan. Jadi kalau kita punya rasa lapar dan haus, kita dipuaskan dan kita akan lega. Jiwa ini akan dipuaskan dan jiwa ini pun akan menjadi kuat. Hadapi persoalan tidak memakai fisik kita, tapi hadapi persoalan akan kita hadapi dengan apa? Dengan jiwa yang kuat ketika dipuaskan oleh firman Allah. Puji Tuhan, amin. Renungan firman Allah di malam hari ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Kita akan nyanyikan pujian ini. Dan kita akan masuk dalam penyembahan. Bapak Ibu duduk saja dan nikmati hadirat Allah di malam hari ini. Hormati hadirat Allah. Buka hati kita. Dan kita akan menikmati akan hadirat Allah di malam hari ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Haleluya. Hatiku tak tahan menunggumu. Haleluya. Haleluya. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Haleluya.
itu pun jiwaku Tuhan seperti rusa yang haus. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang Haleluya. rindu aliran sungaimu. Haleluya. Hatiku tak tahan menunggumu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan.